Halo semua, perkenalkan, nama saya Monica Putri Purba. Saya dari kelas PJKRH 2024 dengan NIM 6243111156. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan. Yang pertama, pendahuluan. Beragam jenis kepemimpinan disebutkan para ahli yang lazim dilakukan oleh pemimpin organisasi. Di antaranya, 1. Kepemimpinan karismatik, 2. Kepemimpinan manajerial, 3. Kepemimpinan transformasional, 4. Kepemimpinan transaksional, 5. Kepemimpinan kontingensi, 6. Kepemimpinan moral, 7. Kepemimpinan pelayan, 8. Kepemimpinan interaktif, 9. Kepemimpinan autentik, 10. Kepemimpinan resonansi dan disonansi. Yang kedua, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah perilaku pemimpin menunjukkan pengaruh karismatik terhadap para pendukungnya dalam tingkat yang tinggi secara luar biasa. Gibson mengutarakan beberapa hal yang membentuk kualitas perilaku pemimpin karismatik, yaitu 1. Visi, 2. Tindakan-tindakan kepahlawanan, 3. Kemampuan untuk mengilhami. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang-orang untuk melakukan tugas lebih dari yang biasa mereka lakukan, tanpa terpengaruh oleh rintangan-rintangan dan pengorbanan pribadi. Pendapat Gibson tersebut menekankan betapa pentingnya pemimpin berpikir tentang masa depan pengikutnya dan juga masa depan organisasi, yang dapat membuat anggota organisasi terpikat dan melaksanakan tugas secara baik. Dengan demikian, pencapaian tujuan dalam organisasi adalah sebagai dampak dari perilaku dan perlakuan pemimpin terhadap pengikut. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan manajerial. Kepemimpinan manajerial mengasumsikan bahwa fokus pemimpin seharusnya pada fungsi, tugas, dan perilaku, dan bahwa jika hal tersebut dilakukan secara kompeten, maka pemimpin dapat memfasilitasi pekerjaan orang lain dalam organisasi. Dalam kaitannya dengan sekolah, pemimpin sekolah harus mampu mengelola diri dan mengembangkan menerapkan siklus proses yang melibatkan 7 fungsi manajerial, yakni 1. Penetapan tujuan, 2. Identifikasi kebutuhan, 3. Pengaturan prioritas, 4. Perencanaan, 5. Penganggaran, 6. Menerapkan, dan 7. Mengevaluasi. Yang keempat, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral dari para pengikut dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang masalah etis dan memobilisasi energi dan sumber daya anggota untuk reformasi sekolah. Kepemimpinan transformasional juga melakukan transaksi memotivasi para anggota dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka. Terdapat sejumlah elemen penting dalam transformasional, yakni 1. Membuat visi strategis, 2. Mengomunikasikan visi, 3. Pemodelan visi, 4. Membangun komitmen terhadap visi. Yang kelima, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan di mana hubungan dengan pemangku kepentingan didasarkan pada pertukaran beberapa sumber daya berharga. Dalam kaitannya dengan sekolah, kepala sekolah memiliki kewenangan yang timbul dari posisinya sebagai pemimpin formal sekolah. Kepemimpinan transaksional membantu pengikut mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan. Pemimpin mempertimbangkan kebutuhan konsep diri dan harga diri seseorang. Yang keenam, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan kontingensi. Kepemimpinan kontingensi adalah kepemimpinan yang berfokus pada proses di mana pengaruh yang diberikan pemimpin sebagai ukuran dimensi kepemimpinan. Kepemimpinan kontingen memberikan pendekatan alternatif.
mengakui sifat beragam konteks sekolah dan gaya kepemimpinan yang beradaptasi dengan situasi tertentu dapat memberikan keuntungan, daripada mengadopsi satu ukuran gaya kepemimpinan yang sesuai untuk semua sikap. Yang ketujuh, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan moral. Kepemimpinan moral berkaitan dengan moral terkait akhlak, moral terkait tingkah laku yang susila, perilaku etis terkait hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Sesuatu adat adalah sikap atau semangat yang ditandai secara khas oleh adanya kepercayaan diri, motivasi kuat untuk meneruskan sesuatu usaha, kegembiraan, dan organisasi yang baik. Yang kedelapan, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan pelayan. Kepemimpinan pelayan merupakan gaya kepemimpinan seseorang pemimpin dalam menggerakkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan para bawahan dan mencapai misi organisasi yang lebih besar. Pemimpin pelayan memberikan segala kekuasaan, ide-ide, informasi penghargaan, dan pujian untuk pencapaian-pencapaian. Yang kesembilan, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan interaktif. Kepemimpinan interaktif memberi arti bahwa pemimpin lebih menyukai proses yang melibatkan konsensus, kolaboratif, dan pengaruh yang berasal dari hubungan manusiawi daripada posisi kekuasaan dan otoritas. Selanjutnya, kepemimpinan interaktif adalah gaya kepemimpinan di mana nilai-nilai seperti partisipasi, kolaborasi, dan hubungan manusiawi diperhatikan. Yang ke-10, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan autentik. Kepemimpinan autentik adalah sebagai proses yang berasal dari kapasitas psikologis positif dan kontensi perkembangan organisasi yang menghasilkan kesadaran diri dan perilaku positif, regulasi diri yang tinggi pada kepemimpinannya dan terhadap rekan-rekannya membantu perkembangan diri positif. Pemimpin yang autentik terlihat percaya diri, penuh harapan, optimis, ulet, transparan, bermoral atau etis, berorientasi masa depan, dan memberikan prioritas pada perkembangan rekan kerja untuk menjadi pemimpin. Yang ke-11, perilaku kepemimpinan berdasarkan jenis kepemimpinan resonansi dan disonansi. Kepemimpinan resonansi adalah gaya seorang pemimpin yang memancarkan gelombang emosional kepada bawahannya, masyarakatnya, atau audiensnya dengan cara melakukan komunikasi dua arah, melakukan dialog, diskusi, dan sebagainya secara efektif. Kemudian kepemimpinan disonansi merupakan kebalikan dari kepemimpinan resonansi, di mana kepemimpinan disonansi adalah gaya seorang pemimpin yang memancarkan gelombang emosionalnya kepada bawahannya, masyarakatnya, atau audiensnya dengan cara melakukan komunikasi secara sepihak, tidak kenal dialog dan diskusi, dan membuat organisasi tidak harmonis. Ke-12, penutup. Merujuk kepada aneka jenis kepemimpinan di awal, disimpulkan bahwa perilaku kepemimpinan dalam organisasi memengaruhi perilaku anggota organisasi. Artinya, pergerakan anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pada organisasi sangat dipengaruhi bagaimana pemimpin berperilaku dan memengaruhinya sesuai dengan jenis kepemimpinan yang dipraktikkannya. Terima kasih.